Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pemuda remaja dan anak-anak sekolah minggu yang saat ini boleh berada di rumah, bahkan dimanapun berada. Dari tempat ini kami ucapkan bagi kita semua shalom. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita ada sebagaimana ada. Kita boleh kuat, kita boleh sehat, semua karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini kita beribadah dalam online streaming. Kami percaya seluruh sidang jemaat Tuhan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita mau bersama-sama beribadah meninggikan Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian, kita katakan, tak terukur kasih-Mu Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mengundang kita untuk sama-sama bangkit berdiri. Dia adalah Gembala Agung yang menyertai menggembalakan segenap kehidupan kita. Dimanapun kita berada saat ini, biarlah kita tetap berserah hanya kepada Tuhan. Kita katakan tak terukur kasih-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau
Terpujilah Engkau Bapa yang menjadi gembala agung bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu kami ada sebagaimana ada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau masih berikan kami kekuatan untuk kami boleh mampu menjalani hari-hari kami. Di tengah-tengah masa sukar yang boleh kami hadapi, yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, yang boleh terjadi di tengah-tengah lingkungan kami bersyukur Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan, Engkau memelihara kami. Dan pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan dengan tubuh yang sehat. Inilah kami seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang boleh melayani di pagi hari ini dalam ibadah online streaming. Kami hanya serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Apapun yang menjadi bagian kami dalam pelayanan pagi hari ini, Tuhanlah yang mempergunakan kami, Tuhanlah yang memakai kami, Tuhanlah yang mengurapi kami Tuhan. Biarlah Engkau mampukan kami, Engkau kuatkan kami, untuk kami boleh tetap melayani Tuhan dengan kesungguhan yang daripada-Mu. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah rahasia firman-Mu Tuhan yang Kau bukakan bagi hamba-Mu, sehingga firman Tuhan boleh diberitakan dengan leluasa. Dari tempat ini kami berdoa Tuhan, mempertaruhkan seluruh kehidupan sidang jemaat Tuhan. Kalau hari ini mereka masih ada di rumah beribadah dalam online streaming ini, Tuhan berkati mereka, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi mereka Tuhan. Kami pertaruhkan kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati mereka. Biarlah mereka boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Bahkan Kau hiburkan hati mereka Tuhan. Biarlah kami boleh bersama-sama senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan, mempermuliakan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Ibadah kami ini kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah dari awal pertengahan sampai selesai seluruhnya boleh berjalan dengan baik. Kau ada bersama-sama dengan kami, Kau ada bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan. Bahkan biarlah damai sejahtera-Mu turun di tempat ini, damai sejahtera-Mu turun di tempat seluruh sidang jemaat Tuhan, di rumah-rumah jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka juga boleh dengan damai yang daripada Tuhan beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruhnya rangkaian ibadah kami ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati, bahkan seluruh tetangga lingkungan kami. Tuhan berkatilah mereka. Biarlah damai sejahtera Tuhan Allah, biarlah tercurah dalam setiap kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Kami mulai ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masih tetap bangkit berdiri. Kita mau memuji-muji nama Tuhan, kita mau agungkan Tuhan. Kita katakan, darah Yesus menghapuskan segala dosaku, darah Yesus menyembuhkan segala sakit, penyakit. Biarlah darah Yesus yang menguduskan, menyucikan setiap seluruh kehidupan kita. Haleluya. Menghapuskan segala dosaku, Bilur Yesus.
kita boleh bersuka cita. Karena Yesus, bahkan kasih Yesus yang memampukan kita untuk kita boleh kuat. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mau renungkan, bahkan kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita relakan hati kita untuk kita boleh diselidiki lewat kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita tetap berjuang untuk kita boleh tetap setia dikala Tuhan datang. Kita angkat kembali pujian ini, kita katakan, selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tersembunyi bagilah, lihat kebenaran.
pagi hari ini kami boleh tetap setia karena kasih dan kemurahan. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami tetap merindukan kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan Roh-Mu turun atas kami, untuk kami boleh memahami, kami boleh menerima, dan kami boleh menangkap firman-Mu, memberkati setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Biarlah Roh-Mu yang bekerja, sehingga kebenaran-Mu Tuhan, itu yang senantiasa menjamah setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama katakan, amin. Silakan duduk, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan renungkan firman Tuhan, kebenaran yang akan memerdekakan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini tentunya kita masih bersyukur segala sarana prasarana yang Tuhan beri bagi kita, biarlah kita gunakan adalah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jikalau hari Rabu yang lalu kita boleh renungkan kebenaran bahwa betapa singkatnya hidup ini hanya seperti uap, ya. Dan Alkitab kita jelas mengatakan tidak ada yang tahu hari esok. Tetapi ada jaminan dikatakan sebab Yesus hidup, ada hari esok. Ya. Sebab itu saudara-saudara, untuk mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya beri judul Damai Sejahtera yang Penuh. Damai sejahtera yang penuh. Kenapa harus penuh, saudara? Karena kalau dia kurang penuh, nanti ada yang lain bisa mengisi, ya. Ada yang namanya khawatir, ada yang namanya cemburu, ada yang namanya dengki dan lain-lain, ya. Sehingga, ya, kita nggak bisa lakukan yang sering kita bilang S5 itu, ya. Susah, senang, sama saja, selalu, ya. Kalau nggak penuh sukacitanya, damai sejahteranya, bisa selalunya itu hilang, ya. Jadi susah senangnya aja yang ada, ya. Oleh sebab itu, saya mau sampaikan satu ayat yang biasanya ini disampaikan di Natal, ya. Tapi saya mau sampaikan hari ini dari Lukas pasal 2 ayat 14. Ayat 11 dan 14 saya minta bantu dibaca. Lukas 2 ayat 11 dan 14, 2 ayat. Kita mulai pagi hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Iya, saya melihat di sana, kalau ini sering disampaikan pada waktu Natal, bagaimana dikatakan lahir juru selamat dengan satu tujuan bahwa ada damai sejahtera di bumi, tapi dibatasi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Salah satu hari Rabu itu saya sampaikan bahwa yang kita butuhkan memahami bahwa hidup yang hanya seperti uap ini adalah perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan dengan sukacita kita yang penuh, damai sejahtera kita yang penuh. Mengapa, saudara? Karena saya melihat apa yang disampaikan, yang sering disampaikan di Natal dalam ayat 11 ini dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi yang diberitakan malaikat itu adalah juru selamat, yaitu keselamatan. Yang penting itu adalah keselamatan. Dan satu ayat mengatakan bahwa
kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tapi soal damai sejahtera. Coba dibaca dalam Roma 14 ayat 17. Ini alasannya mengapa kita perlu memiliki damai sejahtera yang penuh. Ya. Yang pertama saudara, karena kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Ya. Tapi coba dibaca Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17, demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Iya. Alkitab kita memberitahukan begitu jelas bahwa kerajaan Allah itu, keselamatan yang Tuhan inginkan itu adalah bagaimana kita memiliki sukacita dan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Ya. Jadi saudara-saudara, menyikapi hidup yang hanya seperti uang, yang sebentar kelihatan lalu lenyap, ya, kita perlu mengisi hidup kita ini dengan damai sejahtera yang penuh, sukacita yang penuh. Bukan karena perkara makan dan minum, bukan karena perkara-perkara duniawi, bukan karena perkara-perkara yang sebentar akan kelihatan lalu lenyap ini saudara, tapi adalah soal sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu saudara-saudara, betapa perlunya kita memiliki Roh Kudus. Saudara-saudara, jangan jangan tolak Roh Kudus oleh karena mungkin banyaknya pengajaran-pengajaran yang mungkin tidak bisa kita terima. Ya. Jangan langsung katakan sesat, tapi mungkin menyimpang atau mungkin terlalu ekstrim atau mungkin ya tidak sesuai dengan pola yang kita terima. Ya. Saudara-saudara, saya melihat tujuan Tuhan Roh Kudus itu diberikan supaya, karena jelas tadi katakan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan jelas Alkitab kita mengajarkan sukacita dan damai sejahtera itu adalah buah dari Roh Kudus. Tentu bagaimana kita bisa memilikinya adalah dengan Roh Kudus ada pada kita. Sebab itu saudara-saudara, jangan sampai kita menolak Roh Kudus, jangan sampai kita mendukai Roh Kudus, karena mungkin ada pengajaran-pengajaran yang tidak kita bisa mengerti, ya. Tapi mari, jangan kita ukur Tuhan itu dengan ada banyaknya timbul pengajaran-pengajaran. Alkitab kita sudah mengatakan itu, bahwa akan muncul pengajar-pengajar yang menyimpang. Tuhan sudah katakan itu. Dan sebagai salah satu tanda-tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, banyak kali orang juga di dalam menyikapi tentang kedatangan Tuhan bisa menjadi hilang damai sejahteranya atau sukacitanya. Saking banyaknya yang mengajarkan berbagai-bagai hal juga. Tapi saudara-saudara, saya baru ada dengar juga bagaimana Sinode kita Gereja Bait Indonesia memberikan satu pandangan. Bagaimana dikatakan wabah yang terjadi sekarang ini jangan dihubung-hubungkan. Karena wabah sudah sering terjadi. Waktu saya kecil juga dulu pernah ada terjadi namanya wabah kolera. Dan kalau tahun 90, 91, 92 juga begitu gencarnya Tuhan sudah mau datang. Sampai pernah ada salah satu anak rohani bilang, oh kalau gitu nggak usah lagi aku pergi ke tempat tugas yang ditugaskan ini. Pulang aja aku menginjil karena orang tua aku belum dengar Injil. Saking takutnya dia. Tapi saudara-saudara, saya pernah sampaikan bagaimana kita menyikapi tentang kedatangan Tuhan itu. Kita harus siap jika nanti malam diteriakan mempelai datang. Song-songlah dia. Kita harus siap. Jika diteriakan Tuhan datang saat ini, kita sudah harus siap. Tapi saudara-saudara, untuk program, untuk kerinduan, untuk penginjilan, untuk kita katakan sehati menuntaskan amanat agung ini, kita harus punya semangat yang katakan aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu bukan hanya satu puisi, tapi ada semangat di dalam membakar saudara. Kenapa? Karena orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Dan saya percaya bagi hari ini, saya juga bisa berdiri karena semangat yang Tuhan taruh itu ada satu sukacita yang penuh, ada damai sejahtera yang penuh, yang
yang melimpah, yang rindu saya bagikan kepada semua orang. Karena mengenal sukacita yang dari Tuhan. Bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tetapi soal sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Karena itu saudara, yang perlu bagi kita adalah kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran itu yang bisa memerdekakan kita dari segala kekhawatiran, dari segala ketakutan, dari segala hal-hal yang membuat kita tidak punya pengharapan, tidak punya semangat. Tapi kalau ada Roh Kudus di dalam membakar hati kita, kalau ada Roh Kudus di sini dipenuhi, karena dalam Efesus pasal 5 ayat 18 dikatakan, hendaklah hidupmu penuh dengan Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18. Hendaklah hidupmu penuh dengan Roh Kudus. Tadi sudah saya awali. Kenapa harus penuh? Kalau enggak penuh nanti diisi yang lain. Sehingga saudara mengacaukan. Kita enggak bisa bersuka cita. Tapi kalau Roh Kudus penuh senantiasa dalam hati kita, tidak ada roh-roh yang lain. Enggak ada roh kebencian, enggak ada roh ketamakan, enggak ada roh keserakahan lagi di sana. Tapi ada roh damai sejahtera, sukacita yang penuh. Saudara-saudara, peganglah kebenaran. Ya. Saya pernah baca dalam kebenaran itu dikatakan ada aletheia, kebenaran yang menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus Tuhan. Ya. Ada juga dikatakan pneuma aletheia yang menunjuk kepada Roh Kudus, itu adalah roh kebenaran. Satu lagi dikatakan ada logos aletheia yang menunjuk kepada firman Tuhan atau Alkitab, itu kebenaran. Bukankah Yesus pernah berkata, kuduskanlah mereka dengan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran. Itu Yesus yang pernah mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan itulah yang perlu kita pegang. Kebenaran itulah yang kita pegang. Kebenaran itulah yang akan mengajar kita, membentuk kita. Karena Yesus sendiri pernah mengajar. Dia berkata bahwa akan datang penyembah-penyembah yang benar, dan barang siapa menyembah Allah, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, karena Allah itu roh adanya. Allah itu roh adanya, dan barang siapa menyembah Allah, hendaklah menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Jadi kita perlu penuh dengan Roh Kudus, dan kita perlu menyembah Tuhan dalam kebenaran, dan kebenarannya itu adalah firman Tuhan. Pribadi Yesus, aletheia, pneuma aletheia, logos aletheia. Ini menunjuk pada kebenaran yang Tuhan inginkan ada pada kehidupan kita. Ya. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya merindukan tentunya kalau kita memiliki kebenaran yang sesungguhnya, seperti yang Yesus ajarkan bahwa Allah itu roh adanya. Siapa yang menyembah Allah, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita bisa menghidupi tadi damai sejahtera, sukacita kita penuh. Damai sejahtera dan sukacita kita penuh, sehingga tidak diisi yang lain, tapi diisi dengan tadi oleh Roh Kudus. Ya, dalam Roma 14:17 jelas dikatakan bahwa kerajaan Allah itu adalah soal sukacita dan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Setelah itu saudara-saudara, mari kita terlindungkan, dipenuhi dengan Roh Kudusnya dan dipenuhi dengan kebenarannya. Itu akan memampukan kita punya sukacita dan damai sejahtera yang penuh, sehingga kita bisa bernyanyi, sukacitaku penuh, karena mengenal keselamatan yang sudah diberitakan, yang sudah diteriakan. Dan saudara-saudara, biarlah teriakan itu bukan hanya terjadi pada Natal, tapi hari ini juga. Hari ini kerajaan Allah itu ada pada kita. Bukan hanya sekedar berita yang diberitakan, tapi kita miliki, kita nikmati bahwa yang Tuhan mau ada keselamatan pada kita. Dan kalau ini ada pada kita, yang kedua kita bisa nikmati dalam ayat 14 itu tadi. Kita bisa katakan berkemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi dalam diri saya
yang diperkenankan Tuhan. Kenapa saudara? Perkenanan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ya, seperti saya sampaikan hari Rabu, jika Tuhan menghendakinya, kami akan berbuat ini, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Berarti kita mencari kehendak Tuhan, perkenanan Tuhan. Ayat ini juga tadi dikatakan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hari Rabu itu saya sampaikan kalau seorang itu berkenan kepada Tuhan, musuhnya pun bisa didamaikan Tuhan. Dan saya sampaikan musuh kita itu bukan secara kasat mata kita lihat kita berperang seperti dulu zaman Belanda, bukan begitu ya. Tapi saya katakan lebih sering yang menjadi musuh itu adalah daging kita sendiri. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu yang sering menggerogoti. Sehingga banyak orang Kristen yang bisa kalah. Ya. Kalau berperang dengan setan, dia teriak-teriak, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, setan pergi, setannya pergi. Ya. Tapi untuk mengalahkan dagingnya, saudara. Paulus katakan dalam Efesus tadi, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jangan mabuk oleh anggur, katanya. Ya. Coba dibaca aja lengkapnya. Efesus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, Ya. karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Ya. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Ya. Hendaklah kamu penuh dengan Roh. Penuh Roh Kudus maksudnya. Karena hurufnya itu ya, huruf besar. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik anak sekolah minggu, baik muda-mudi, baik orang tua yang ada di rumah, baik kita semua yang ada di ruangan ini juga, pelayan-pelayan, biarlah Roh Kudus penuh dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu akan memberi kita damai sejahtera dan sukacita yang mengajar kita, yang membuat kita bisa terus memuliakan Tuhan. Kita bisa bersorak dan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ya. Sehingga saudara-saudara pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, itu kita nikmati. Tidak hanya sekedar ngomong, tapi kita benar-benar mengenal pribadi Yesus yang sudah memberikan kita keselamatan itu. Ya. Dan kita bisa semakin cinta, dan semakin cinta kepada Dia. Kepada Yesus Kristus Tuhan yang sudah datang untuk keselamatan kita. Yang bisa memenuhi damai sejahtera dan sukacita kita. Saudara-saudara, biarlah kita penuh dengan Roh Kudusnya. Karena kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal sukacita dan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, mengapa kita harus perlu penuh dengan damai sejahtera Tuhan itu? Karena hidup berkenan tadi. Perkenanan Tuhan. Saya melihat ada salah satu contoh di Alkitab ini, pribadi yang di perkenanan Tuhan itu Nuh, ya. Yang dia mengalami keselamatan tidak hanya dia sendiri, tapi ikut istri, ikut anak-anaknya, ikut istri anak-anaknya. Ya. Kan itu sukacita yang penuh, saudara. Nggak mungkin sukacitaku penuh kalau anak-anakku tidak terselamatkan. Tapi alangkah sukacita kita itu penuh kalau kita bisa bersama-sama. Ya. Aku dan seisi rumahku. Bukan melain Tuhan, seperti seruan Yosua. Saudara, betapa sukacitanya kita kalau keselamatan itu terjadi bagi kita dan kita semakin cinta kepada Tuhan juga bersama-sama. Jadi saudara, perkenanan Tuhan itu membuat kita mengerti bagaimana Tuhan inginkan kita bisa memberi kemuliaan kepada Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Dan kemuliaan itu tidak kita nikmati sendiri, saudara. Tapi keselamatan itu bisa terjadi juga. Seperti Nuh. Tapi Nuh kan ada dikatakan ayat di sana kalau dilihat dalam Kejadian 6 ayat 9 dan 22. Nuh itu hidup benar dan bergaul dengan Tuhan. Dia hidup benar dan bergaul dengan Tuhan. Dan juga dalam ayat 22 Kejadian 6 dikatakan dia melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Berarti dia dengar perintah Tuhan dan dia lakukan tepat, saudara. Itulah yang berkenan. Contoh yang saya melihat dalam Alkitab kita.
Yesus pernah katakan dalam Yohanes 16 ayat 24, coba dibaca. Yohanes 16 ayat 24. Dibaca dulu satu ayat ini, bagaimana supaya kita juga berkenan, ya. Dalam Yohanes 16 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Ya. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Ya. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Iya. Yesus sendiri merindukan sukacita murid-muridnya itu penuh. Dan dia bilang sampai sekarang kamu belum minta. Dan dia bilang mintalah. Berarti yang Yesus mau adalah kita datang pada dia dan kita minta pada dia. Artinya ada, kita bergaul karib dengan pribadi Yesus tuh. Kita datang pada Tuhan. Tadi Nuh juga, dia hidup benar. Dia bergaul dengan Tuhan. Dan dia melakukan perintah Tuhan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Yesus rindukan kita. Mintalah supaya sukacitamu penuh. Dan Tuhan Yesus mau ini kita lakukan bersama. Dan saya percaya saudara-saudara, jika kita mau hidup benar, hidup bergaul dengan Tuhan, dan meminta kepada Tuhan Yesus untuk diberikan kita, dipenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya. Kalau Roh Kudus-Nya penuh dalam kita, kita boleh melakukan perintahnya tepat seperti yang dia perintahkan. Minta. Dan saya percaya, kalau hal ini kita lakukan, kita miliki, kita pun bisa berseru-seru kemuliaan di tempat maha tinggi. Artinya segala kemuliaan tetap kita berikan untuk Tuhan. Ya. Apapun kita dipergunakan oleh Tuhan. Sebagai bapa, sebagai ibu, sebagai anak-anak kita, tetap kemuliaan Tuhan yang kita tinggikan. Dan saya percaya kalau ini kita kerjakan, sukacita kita itu penuh. Dan sukacita dan sejahtera yang penuh itu kita bisa bagi saudara-saudara kita yang lain. Sehingga apa yang dikatakan di sini kita menuntaskan amanat agung. Karena amanat agung itu adalah keselamatan yang ada pada Yesus Tuhan yang perlu kita beritakan. Kabar baik biarlah kita bisa lakukan. Dan sukacita itu selalu ada juga pada kita. Bukan hanya kita bagi, tapi hidup kita tetap dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Amin. Mari kita akan aminkan firman Tuhan ini. Kita mengangkat pujian, sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu. Dan kita akan mempersiapkan diri juga. Pagi hari ini kita juga akan dalam perjamuan kudus untuk kita akan serahkan pelayanan selanjutnya. Kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Kita katakan sukacitaku penuh. Mari persiapkan diri saudara dan sarana baik
roti dan anggur, mari pastikan dalam diri saudara dan miliki dengan hati yang mengasihi Tuhan. Mari kita angkat kembali pujian ini untuk mempersiapkan semua untuk kita sama-sama bangkit berdiri, baik yang ada di rumah. Mari kita angkat kembali pujian ini. Sukacitaku penuh, mari angkat roti saudara dan percaya bahwa Yesus yang akan terus memberkati kita semua. Mari baik yang ada di rumah dan angkatlah tinggi-tinggi, dengarkanlah firman-Nya yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan saudara, dengarkan firman-Nya yang berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucapkan syukur baginya. Kita bersyukur atas anugerah-Nya yang besar. Oleh kasih-Nya kita boleh ada sebagaimana adanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa kami. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang kepadamu Bapa, mengucap syukur atas pengorbanan-Mu bagi kami. Engkau sudah memberikan juga firman-Mu bagi kami pada pagi ini, untuk dapat terus mengingatkan kami, agar kami sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh-Mu, dan Roh-Mu yang akan terus memimpin kami, menghibur, menguatkan, sehingga sukacita Tuhan
berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Dimanapun umat-Mu berada, Tuhan sudah memberkati. Dan Engkau Tuhan terus mengerjakan hidup kami, agar kami terus menghormati pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Bahwa Engkau telah rela mati bagi kami, menanggung segala dosa dan kutuk. Dan bahkan sakit penyakit Engkau Tuhan sudah tanggung. Bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan kami. Beban pergumulan apa saja yang dialami umat-Mu, biarlah kami belajar mengarahkan pandangan kami pada Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, disenangkanlah Tuhan. Biarlah kebenaran firman itu berkuasa terus atas kami. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan, Tuhan memberkati. Di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Lagi kami berdoa buat bangsa ini. Kami bersyukur ada di Indonesia. Engkau Tuhan memberkati pemerintah kami, baik presiden, wakil, dan sejajarannya. Bertambahkan hikmat bagi mereka. Baik juga Tuhan akan semua, akan aparat-aparat keamanan, baik kepolisian, baik TNI, Tuhan berkati. Bahkan juga itu yang menangani saudara-saudara kami yang ada terbaring di rumah sakit, para dokter, para medis. Semua bagian-bagiannya Tuhan memberkati. Tuhan tolong mereka, bahkan pulihkan terus akan hidup mereka, hingga sukacita Tuhan juga melimpah. Terima kasih Tuhan. Terus kota kami Pekanbaru Tuhan berkati. Beri ketenangan, kedamaian, dan sukacita, dan bahkan juga damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Dan sehingga kota kami boleh terberkati. Bahkan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke kami serahkan padamu Tuhan. Inilah doa kami dan syukur kami. Dan kami serahkan semua kehidupan kami. Gembalakanlah dan bahkan nyatakan kasih-Mu pada kami. Dan kami mau akhiri seluruh rangkaian ibadah ini. Tuhanlah dipermuliakan. Tuhanlah akan terus ditinggikan lewat kehidupan kami. Saudara, arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat besar dari Dia. Kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan cinta kasih dari Allah Bapa Sorgawi dan serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.